Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih di tahun pelajaran 2020-2021 di pembelajaran online. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semakin bertambah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, yang pertama Bapak ingatkan kembali kalian selalu untuk mengisi daftar hadir dan juga kalian selalu melihat video daripada pembelajaran kita di YouTube dan jangan lupa juga komentarnya di YouTube. Baik, kita awali saja, kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang rukun dan juga sunnah-sunnah atau amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan puasa. Nah, hari ini kita berbicara tentang hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Nah, apa itu makruh? Makruh dalam puasa adalah hal-hal yang apabila dilakukan atau dikerjakan ketika sedang berpuasa akan menghilangkan pahala puasa. Nah, jadi bila kita sedang berpuasa, kita melakukan hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang dimakruhkan, maka itu bisa menggugurkan pahala daripada ibadah puasa. Nah, kalau kita mau meninggalkannya hal-hal tersebut, hal-hal yang dimakruhkan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, adapun yang dimaksud atau hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah yang pertama, ketika pada siang hari kita bersikat gigi atau bersiwak. Nah, jadi apabila kita pada siang hari yang mulai terbit matahari sampai menjelang terbenam matahari, kita menyikat gigi kita dan juga kita bersiwak ketika kita mau wudu, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah, kenapa? Karena kalau kita menyikat gigi pada siang hari, itu akan terasa daripada pasta gigi tersebut, walaupun tidak kita makan, namun rasa dan bau yang tercipta atau terbuat daripada pasta gigi itu akan mempengaruhi daripada lidah kita. Nah, dan juga bersiwak. Nah, bersiwak ini adalah biasanya menggunakan kayu atau kayu siwak yang disikatkan atau disapukan ke gigi kita. Itu adalah namanya siwak. Nah, jadi pada bulan puasa itu dimakruhkan, namun kalau tidak bulan puasa atau di malam hari bulan puasa, bersiwak itu adalah hukumnya sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dimakruhkan itu adalah berkumur-kumur pada siang hari berlebihan. Jadi kalau kita berkumur-kumur biasa saja, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian membuang hanya untuk membasahi, menghilangkan bau mulut, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan, sampai kita merasakan nikmat atau air tersebut seakan-akan masuk ke dalam tenggorokan kita, maka itu hukumnya adalah makruh. Bahkan kalau sampai tertelan air tersebut, maka hukumnya adalah batal. Kemudian yang ketiga adalah berbekam atau suntik. Jadi kalau berbekam pada siang hari di bulan puasa, hukumnya adalah makruh, sama juga dengan suntik. Nah, kalau tidak di bulan puasa, berbekam itu adalah hal yang disunahkan Nabi. Kenapa? Karena kalau kita berbekam itu, darah kotor yang ada di tubuh kita ini akan keluar. Bahkan menurut ilmu bekam itu bahwa ketika kita berbekam itu bisa menghilang atau mengangkat
ya bermacam-macam jenis penyakit. Nah, jadi kalau kita berbekam itu adalah mengamalkan sunnah Nabi, tapi kalau di bulan Ramadan kita berbekam itu adalah makruh. Nah, bagaimana kalau malam hari? Silahkan kalau malam hari mau berbekam. Kenapa? Karena kalau mengamalkan bekam itu berarti kita mengamalkan sunnah Nabi, ya, dan juga terasa di tubuh kita kalau kita berbekam itu adalah rasanya tubuh kita ini ringan daripada ya darah kotornya sudah terangkat atau terbuang. Kemudian yang keempat adalah mencicipi makanan walau tidak ditelan. Jadi orang yang mencicipi makanan ketika memasak seperti ibu-ibu itu hukumnya adalah makruh. Nah, walaupun makanannya tidak ditelan. Nah, kalau ditelan atau ditelan maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi adalah membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Jadi kalau kita memakai wangi-wangian itu sunnah, tapi kalau di bulan puasa terlalu banyak sampai mengganggu ya bau orang lain atau mengganggu hidung orang lain mencium parfum kita, ya apalagi parfum kita ini ya baunya sangat begitu keras, maka itu bisa membuat orang lain makruh berpuasa, juga termasuk kita juga makruh di dalam puasa kita. Kemudian yang keenam adalah berkata-kata kotor yang jorok, ya menyebut-nyebut yang kotor yang jorok itu termasuk makruh di dalam berpuasa. Atau memaki-maki, mencaci maki atau marah-marah juga termasuk adalah hal yang makruh di dalam berpuasa. Bahkan kalau sampai berlebih-lebihan marahnya, tidak hanya makruh tetapi akan membatalkan puasanya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah kebanyakan tidur. Nah, memang di bulan Ramadan tidur itu termasuk ibadah pada siang hari. Namun kalau terlalu banyak tidurnya sehingga sampai ibadah salatnya lupa, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah ada 7 yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah puasa. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan. Ya, yang selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi di dalam berpuasa itu kita harus menjaga sehingga puasa kita betul-betul ya sah, tidak batal. Karena kalau puasa kita batal, maka ibadah puasa kita tidak mendapatkan pahala. Jadi sia-sia saja kita berpuasa ya kalau kita tidak mendapatkan pahala. Karena Nabi kita mengatakan ya banyak umatku itu berpuasa kata Nabi, namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Nah, apa saja yang termasuk dalam membatalkan puasa tersebut? Yang pertama adalah makan, minum dengan sengaja. Nah, jadi kalau kita makan, minum ya pada siang hari ketika kita sedang berpuasa, kita lakukan dengan sadar, dengan sengaja, maka puasa kita batal. Bagaimana kalau kita lupa? Kalau lupanya memang betul-betul lupa, ya maka itu ya tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sampai kita setelah sadar bahwa kita berpuasa, kita ya menghabiskan makanan kita yang ada sisanya, atau kita menelan atau meneguk air untuk menghilangkan ya sisa makanan kita, maka itu juga akan membatalkan ibadah puasa. Jadi kalau kita sudah teringat ya aku sedang berpuasa, maka kita berhenti seketika juga. Nah, maka itu bisa ya. Tetapi kalau kita lanjutkan ya maka puasa kita akan batal. Baik, yang kedua muntah dengan sengaja. Nah, jadi muntah itu beda dengan muntah mabuk, muntah karena sakit,
muntah karena disengaja itu beda. Nah, jadi kalau muntah kita karena mabuk dalam perjalanan atau kita sakit masuk angin lalu muntah kita berpuasa, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau muntahnya kita lakukan dengan sengaja, misalnya mulut kita orek-orek atau kita masukkan benda ke dalam mulut kita sehingga kita membuat perut kita mual lalu kita muntah, maka itu akan membatalkan ibadah puasa kita. Ya. Kemudian yang ketiga, murtad. Nah, jadi murtad termasuk membatalkan puasa. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari kepercayaan memeluk agama Islam atau menyatakan diri, misal ya, saya keluar dari Islam, maka batallah puasanya. Maka dia tidak hanya batal begitu saja, dia termasuk dikatakan murtad. Nah, jadi murtad tadi adalah sesuatu yang keluar daripada agama Islam yang apabila dia meninggal maka dia akan mendapatkan ganjaran dosa yang besar, ya, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena keimanannya sudah hilang. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah hilang akal karena mabuk, gila atau pingsan. Jadi kalau kita mabuk ini mabuk yang dibuat-buat, mabuk minum misalnya, atau ya mabuk karena kita melakukan olahraga yang begitu keras sehingga kita mabuk, maka hukumnya adalah batal. Tapi kalau mabuk dalam perjalanan, ya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mabuknya bukan karena kita berbuat, tetapi adalah karena sebab kita melakukan perjalanan. Sedangkan kita sayang ya untuk tidak berpuasa. Walaupun Allah menyuruh kepada kita, ya membolehkan kepada kita ketika kita dalam perjalanan boleh kita tidak berpuasa dan membayarnya di bulan lain. Namun kalau kita merasa sayang dengan ibadah puasa, karena ujar Allah dalam Al-Quran itu, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui bahwa berpuasa itu adalah lebih baik bagimu daripada tidak berpuasa. Nah, kemudian gila. Nah, gila ini biasanya ada penyakit yang disebut dengan gila babi. Yang kadang-kadang dia sadar, dia sehat, ya, pemikirannya bisa jalan, namun suatu saat dia bisa gila, ya, maka itu membatalkan ibadah puasanya. Nah, kemudian pingsan. Nah, pingsan di sini adalah pingsan yang dibuat-buat. Ya, artinya dibuat-buat tadi kita melakukan hal yang begitu keras sehingga kita tidak bisa mengatur napas kita. Ya, misalnya kita sedang berpuasa lalu kita lari sore, ya, mengelilingi bundaran misalnya 7 kali atau 10 kali, lalu kita karena perut kita kosong maka membuat kita pingsan. Maka pingsannya di sini adalah membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang membatalkan puasa itu mengubah niat puasa. Nah, jadi ketika berpuasa lalu di situ merubah, aku hendak pacah aja nih, misal aku hendak berbuka saja nih, maka puasanya batal. Atau dia merubah niatnya, ya, yang niatnya tadi puasa wajib dirubahnya niat menjadi puasa sunnah, juga adalah batal. Kemudian yang keenam, ya, yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani dengan sengaja. Atau dengan sengaja tadi adalah dibuat-buat, ya, misalnya nonton film yang adegannya begitu panas, ya, sehingga ya dia tegang, kemudian dia sampai mengeluarkan sperma, maka hukumnya batal. Atau diolah-olahnya, ya, disengaja maka batal. Tapi kalau dia mimpi, ya, di siang bolong mimpi berhubungan badan dengan wanita, ya, sampai keluar sperma, maka dia tidak batal puasanya, namun dia wajib mandi wajib.
karena spermanya keluar. Kemudian yang ketujuh adalah keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan kalau sedang berpuasa lalu dia haid, ya maka batal. Lebih baik dia berbuka dengan makan ya secukupnya, jangan menahan, hanya sekedar minum air lalu makannya nanti, itu namanya adalah menyiksa diri. Kenapa? Karena kita nanti boleh membayar di bulan lain. Nah begitu juga nifas. Nifas adalah perempuan yang habis melahirkan, ya biasanya itu masa nifas itu paling lama adalah 40 hari. Nah selama 40 hari itu dia tidak boleh berpuasa, karena kalau dia berpuasa juga adalah tidak sah, ya sehingga ya lebih baik dia tidak berpuasa dan membayar nanti pada bulan yang lain. Kemudian yang kedelapan adalah bersetubuh. Nah, jadi bersetubuh itu adalah bukan hanya sekedar batal puasanya, namun kalau kita bersetubuh pada siang bulan Ramadan, ya walaupun dengan istri kita yang sah, ketika itu kita sedang berpuasa, maka puasanya batal dan wajib baginya membayar puasanya selama 2 bulan atau bayar kafarah daripada puasa. Makanya bagi pengantin baru, ya ketika bulan Ramadan, ya usahakan tidurnya agak berjauhan dengan suami istri, khawatir nanti ketika sedang tidur ya kita hilap padahal kita berpuasa, melakukan hubungan badan dengan lawan jenis kita atau dengan suami kita atau dengan istri kita, maka tidak hanya batal puasa kita, tetapi bagi kita wajib membayar ya kafarat selama 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kemudian yang kesembilan, hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, anak sekalian, adalah berniat dengan sengaja untuk membatalkan puasa. Nah, aku anak batal aja nah, misalnya aku anak batal aja nah, maka puasa kita akan jadi batal. Baik, siswa sekalian, itulah ada 9 hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah hikmah ibadah puasa. Nah, jadi puasa itu adalah ada hikmah-hikmahnya yang dapat kita ambil daripada pelaksanaan puasa. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebaikan yang kita dapat dari pelaksanaan ibadah puasa. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah tanda terima kasih kita kepada Allah atau tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah memberikan kepada kita ya hidup di dunia ini dengan diberinya berjuta-juta nikmat yang bahkan kita dikatakan dalam Al-Quran itu ya tidak akan bisa menghitung satu persatu nikmat tersebut, lalu kita ya syukuri nikmat tersebut dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah belajar disiplin. Ya, disiplin yang pertama adalah disiplin waktu, ya bahwa kita ya ketika kita berpuasa tidak boleh kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ya yang lain-lain seperti berhubungan badan dengan istri dan suami kita, ya. Maka selama ya waktu puasa kita tidak boleh melakukannya. Inilah yang disebut dengan disiplin waktu. Kemudian yang ketiga adalah memupuk rasa balas kasih kepada sesama. Ya, jadi yang namanya berpuasa itu memupuk belas kasih ya kepada sesama manusia. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa itu kita merasakan ya bahwa lapar, haus, ya
kalau orang yang tidak punya, yang biasanya tidak makan, tidak minum, kita merasakan. Nah, sehingga dengan kita berpuasa, kita merasakan, oh beginilah orang yang miskin, orang yang fakir, yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kadang makan, kadang juga tidak. Nah, beginilah rasanya. Sehingga kalau kita merasakan ya sakitnya atau parahnya ya atau menderitanya orang yang tidak makan tidak minum itu, maka ketika kita berpuasa kita ada rasa ya yang nantinya kita akan berbagi rezeki yang kita miliki kalau memang ya cukup untuk dibagi kepada orang lain. Kemudian yang keempat ya hikmah berpuasa tersebut di akhirat akan disediakan suatu pintu surga yang khusus, yaitu adalah surga Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa itu nanti disediakan satu pintu khusus, yakni adalah surga Rayyan, yang menurut cerita ya malaikat saja tidak mengetahui tentang orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam daripada surga Rayyan tersebut. Sehingga malaikat ya mengatakan, lewat mana kamu masuk? Katanya, ya kami berpuasa rahasia. Kemudian juga Allah memasukkan kami ke dalam surga Rayyan ini secara rahasia pula. Kemudian yang terakhir, ya hikmah yang berpuasa itu adalah guna menjaga kesehatan. Nah, jadi orang yang berpuasa itu ya yakin adalah sehat. Karena Nabi kita mengatakan, summu tasihu, kata Nabi, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan merasakan kesehatan. Jadi ya selama 11 bulan kita makan dan minum, ya kita makan apa saja, ya minum apa saja, itu tentunya di dalam tubuh kita ini banyak racun, ya banyak yang lain-lain, ya kolesterol kita, kemudian asam urat kita, kemudian tensi kita, semuanya ya selama 11 bulan itu akan meningkat. Nah, untuk menetralkan kembali ya Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan kalau adalah puasa wajib atau puasa fardu. Nah, bagi ya yang senang puasa sunnah, tentunya juga ya itu kita bicarakan nanti pada pertemuan yang lain. Karena puasa sunnah itu tidak hanya ya puasa Senin Kamis, tapi juga ada yang namanya puasa nisfi Sa'ban, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah dan lain sebagainya. Baiklah siswa sekalian yang berbahagia, itulah yang materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima, ya mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama adalah ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain bagi kita orang Islam untuk melaksanakannya. Demikian Bapak akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.